warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mari Priska, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 Universitas Lampung. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi serta presentasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana pagi ini? Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pagi ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu, ya. Ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu yang kita pelajari tentang kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Masih ingat? Masih. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu ada beberapa faktor kemarin kan? Iya. Ya, ada beberapa faktor kan? Iya. Coba sih, dia itu kan terbagi menjadi dua kalau dikelompokkan. Ya, faktor internal dan faktor eksternal. Oke, Mas. Faktor internal itu yang termasuk faktor internal itu apa saja kemarin? Ada yang bisa? Enak. Sikap egois. Sikap egois. Jadi sikap egois itu termasuk dalam faktor internal. Kenapa sih kok sikap egois itu dikatakan sebagai faktor internal? Karena dia mengambil hak orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Ya. Ada pendapat lain? Kenapa sifat egois masuk dalam faktor internal penyebab pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara? Ya, Karena sikap egois itu ada dalam diri dia sendiri gitu, bukan jadi kayak dia bukan gara-gara bukan yang dari faktor luar, tapi dalam diri dia sendiri dia sudah egois sendiri ya kayak faktor internal. karena dia berasal dari diri seseorang. Internal berarti dari dalam diri seseorang. Oke, sikap egois yang pertama. Yang kedua, yang faktor internal yang kedua, ada yang masih ingat? Masih. Yang masih ingat siapa? Yang lain, masih di sini terus. Ayo, faktor internal yang kedua. Masa yang dua orang ini saja masih ingat? Ada tadi masih ingat pelajaran minggu lalu. Faktor internal kedua. Ada yang ingat? Ya, mana? Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi penting sekali kesadaran kita menjadi berbangsa dan bernegara supaya menghindari faktor-faktor pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor yang ketiga, ya kita sikap tidak toleran. Bayangkan saja ya, misalnya dalam lingkup kecil saja, bayangkan di dalam kelas ini kalian tidak menempatkan sikap toleransi di dalam kelas, ya. Apa yang terjadi dalam kelasmu? Kacau, ribut, lagi salah paham, ya. Yang jelas kalau sudah kacau, ribut, salah paham,
terjadi nggak pelanggaran haknya? Terjadi. Ya. Oke, itu adalah faktor internal penyebabnya. Sekarang kita lanjut lagi ke faktor eksternalnya. Faktor eksternal, ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya. Penyalahgunaan kira-kira, nah, menurut pendapat kalian, siapa sih orang yang menyalahgunakan kekuasaan itu? Siapa? Pejabat, pemerintah ya, masuklah. Apalagi kira-kira? Aparat. Jadi pentingnya seseorang amanah terhadap jabatan atau kekuasaan yang dia emban, supaya tidak akan melanggar hak-hak warga negara. Kemudian yang kelima, kayaknya sudah materi minggu lalu sudah cukup baik, terserap cukup baik. Nah, ibu mau ajak kalian nonton, nanti sebentar nonton. Ini ada video pembelajaran singkat sederhana dari teman-teman kalian, anak kelas 12 atau 5. Mereka mengadakan drama singkat, drama sederhana tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nanti bisa kita tonton bersama. Meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran hak dan yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Nah, kemudian yang kedua, optimalisasi peran lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi beberapa contoh lembaga-lembaga ini yang harus dioptimalisasi peranannya, ya, supaya meminimalisir, mencegah terjadinya upaya pelanggaran hak warga negara. Jadi kalau Komnas HAM ini secara umum ya, masyarakat yang berkaitan misalnya dengan ya pokoknya telah hak asasi manusia. Kalau KPAI dia lebih ke perlindungan anaknya, konsepnya ke anak yang di. Kalau perlindungan perempuan jelas perempuan, ibu, perempuan. Kalau KPK ini dia lebih untuk mencari ya, mengamati potensi di mana akan adanya terjadi korupsi. Sebab kalau kita ini diawasi ya, kayak kalian ada pulangan diawasi kan takut tuh, ada rasa takut kan mau diawasi. Nah, begitu pula harapan pemerintah dengan optimalisasi lembaga-lembaga ini menimbulkan rasa takut di masyarakat. Jadi jangan sampai kita melakukan korupsi, jangan sampai kita misalnya melakukan kekerasan pada anak kan, karena ada lembaga-lembaga ini yang siap dan saksi hukumnya tentunya yang siap mengawasi. Oke? Yang ketiga, kita akan bagi kelompok. Ada 5 kelompok. Nanti ada LKPD yang dibagikan. Ada gambar, di situ ada gambar.
depan. Silakan cermati presentasi. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bertanya kepada kelompok 1. Pagi semuanya. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berdasarkan tentang pelanggaran hak di bawah ini, tentang bicara imbas COVID, dan jumlah PHK meningkat dari 2,1 jiwa. Kita sudah membahas upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi ada upaya preventif ya, pencegahan dan upaya represif itu penanganan. Nah, melalui diskusi kelompok tadi berdasarkan LKPD yang sudah kalian kerjakan, kalian sudah menjawab pertanyaan yang Ibu sajikan. Kalian analisis apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian upaya apa saja yang kalian tawarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah Ibu berikan tadi, Ibu angkat dan Ibu nilai. Kalian sudah menguasai materi ini dan sudah bekerja dengan maksimal mepresentasikan ini sehingga nyambung. Apa yang Ibu tanyakan dengan yang kalian jawab itu alhamdulillah semuanya nyambung dengan maksud satu. Oke, terima kasih sekali atas semangatnya hari ini. Semua bekerja sama, satu kelompok di tiap-tiap kelompok semua bekerja, nggak ada yang satu mengerjakan yang satu malas makan, semua bekerja. Ibu perhatikan semua bekerja, mengembangkan pikirannya, ya, atau membantu menulis, dan pokoknya semua hari ini bekerja dengan semangat dan aktif. Oke, seperti ini harus terus, budaya seperti ini harus terus kalian pupuk. Jadi nggak males-malesan. Kalau ini kan bisa aktif belajar itu kan menyenangkan, ya, menyenangkan. Kalau siswanya aktif belajar, guru juga semangat, dan semangat. Bahkan nanti dari jam pertama sampai jam terakhir nanti bisa belajar ya. Oke, nah ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.